Shalom kekasih Tuhan, bertemu kembali lagi di dalam berkat perjanjian baru bagiannya yang ke-7. Berkat perjanjian baru bagian ke-7 adalah Allah memberikan Roh Kudus untuk menuntun dan mengajari kita. Haleluya. Saudara, ada banyak orang percaya menjadi bingung. Bagaimana saya sudah menjadi orang percaya? Dengan apa saya dituntun? Siapa yang mengajari saya? Saya berusaha belajar dari Alkitab, tetapi kok saya tidak ngerti-ngerti, malah kesulitan ada di sana. Saudara, ada banyak orang ragu bagaimana dia hidup sebagai orang benar di dalam Kristus dalam perjanjian baru. Karena keraguannya itu, maka dia kembali kepada perjanjian lama. Dia cari penuntun-penuntun dalam perjanjian lama, bagaimana cara hidup. Dia ambil dari sana, kemudian dia hidup menurut perjanjian lama itu. Sesungguhnya hal itu adalah hal yang keliru. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa di dalam perjanjian baru ada berkat-berkat yang disediakan bagi saudara dan saya. Salah satunya yaitu bahwa Allah memberikan Roh Kudusnya untuk tinggal di dalam saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 26 begini bunyinya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya itu akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan siapa saudara dan saya di dalam Kristus. Amin. Siapa saudara dan saya sebagai orang benar? Siapa saudara dan saya yang hidup di dalam perjanjian baru? Itulah yang akan Roh Kudus ingatkan kepada saudara dan saya sebagai berkat di dalam perjanjian baru. Saudara, Roh Kudus itu juga adalah kuasa yang dahsyat, yang sama powerfulnya dengan Bapa, dengan Tuhan, dengan Yesus itu sendiri. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam saudara itu powerful sekali. Kuasanya setara dengan kuasa Tuhan, bukan lebih rendah daripada itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Roh Kudus ini itu akan mengingatkan dan mengajari saudara dan saya. Yohanes 16 ayat 10 berkata begini, dia akan mengingatkan kita akan kebenaran saudara dan saya. Bahwa Yesus telah mati menanggung semua kelemahan, kutuk, dosa, pelanggaran, sakit, penyakit kita, dan sebagai gantinya dia memberikan kebenarannya, kekudusannya kepada kita, kesembuhannya kepada kita, kemuliaannya kepada kita. Itu semua yang diberikan, dan itu yang Roh Kudus selalu ingatkan kepada kita ketika iblis menghembuskan hal-hal yang meragukan tentang identitas kita. Alah, kamu udah jadi orang percaya kok masih gitu-gitu aja. Alah, kamu coba lihat dirimu, kamu masih jauh dari standar yang Tuhan mau. Kemudian kita menjadi ragu. Tetapi Roh Kudus datang dengan lembut dan dia berkata, engkau adalah anak yang dikasihi. Engkau adalah anakku. Engkau adalah orang benar. Aku mati dan memberikan kehidupan kepadamu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, iblis datang dan kemudian menghembuskan dustanya kepada kita bahwa hati-hati jadi orang Kristen, jangan lalai, jangan tertidur, harus berjaga-jaga dan lain sebagainya. Dia datang untuk membuat kita waspada dan akan menimbulkan upaya diri untuk berusaha menjaga hal yang tidak seharusnya kita jaga. Haleluya. Hal yang seharusnya sudah menjadi konfirmasi, yaitu keselamatan, kesembuhan, berkat, kemuliaan, itu sudah menjadi bagian kekudusan dan kebenaran, itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup saudara. Apapun tidak dapat memisahkan kita daripada hal itu. Kasih Tuhan itu sudah berlimpah penuh di dalam saudara dan saya. Iblis datang menggoyang itu. Nah, Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kematian Kristus dan kasih karunia itu lebih dari cukup. Dia datang dan menyediakan bagi kita informasi
kasih informasi bagi kita untuk membuat kita teguh berdiri di dalam Dia dan tidak mudah tergoyahkan. Dia berkata, engkau adalah imam dan raja. Oke? Tidak ada lagi orang akan mengajari kamu tentang pengenalan akan Allah. Roh Kudus sendiri yang akan mengajari kita di dalam kita. Akan mengajari kita siapa kita di dalam Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Dia datang dan bilang kita adalah imam dan raja. Haleluya. Kita bukanlah orang-orang gampangan. Kita bukanlah anak-anak gampangan, tetapi adalah anak-anak tebusan, ahli waris kerajaan surga. Kita memiliki identitas yang sama yang dimiliki oleh anak Allah, Yesus Kristus Tuhan. Itulah saudara. Dan itulah Roh Kudus di dalam kita untuk mengingatkan kita. Dengan demikian kita dapat mematahkan setiap panah-panah api si jahat yang datang menyerang, mendatangkan keraguan bagi kita tentang identitas kita. Tapi percayalah, Roh Kudus telah dikaruniakan kepada saudara dan tidak akan pergi hari ini datang dan besok pergi. Kalau kita salah dia pergi, kalau kita benar dia datang. Itu tidak demikian. Dia ada di sana, dia ada di hati saudara. Sekali dia datang, untuk selama-lamanya dia tinggal. Karena saudara dan saya adalah baitnya yang kudus. Roh Allah tinggal di dalam saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, buat Roh Kudus-Mu yang Kau berikan kepada kami tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami menyatu dengan Roh Kudus. Roh Kudus mengajari kami. Roh Kudus mengingatkan kami tentang identitas kami, siapa kami yang di dalam Kristus, dan apa yang telah dilakukan Kristus di kayu salib bagi kami, dan kami terima hari ini. Kami mengucap syukur. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.